Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ana Oktasari dari Prodi PAI Angkatan 21. Di sini saya akan menguji tugas UAS mata kuliah tafsir yang berjudul Mukmin Sejati. Apa sih mukmin sejati itu? Mari kita bahas. Definisi mukmin sejati berasal dari bahasa Arab yang merupakan kalimat isim fa'il dari tafsiran amana yu'minu imanan yang memiliki arti berarti mempercayai. Sedangkan menurut istilah yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan perkataan, dan menjalankan dengan anggota badan. Dalam hadis Nabi juga disebutkan iman itu memiliki 6 rukun yang harus dipenuhi, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitabnya, nabi dan rasul, hari akhir, qada dan qadarnya. Makna mukmin sendiri merupakan orang yang beriman. Secara khusus dijelaskan dalam Al-Quran yang lebih luas seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 212 yang menjelaskan tentang rezeki yang diterima orang-orang mukmin dibanding dengan orang yang non-muslim. Dalam Quran Surat Al-Fat ayat 4 menjelaskan tentang keimanan orang mukmin yang memiliki potensi untuk bertambah beberapa sebab. Untuk menjadi mukmin sejati sesuai apa yang dianut oleh ajaran agama sudah semestinya memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Seperti yang telah dipraktekkan oleh sahabat Nabi, yaitu dalam kepribadian seperti dalam sikap, ucapan, tindakan, yang setidaknya ada beberapa sikap yang mesti melekat di dalam diri seorang muslim. Yang pertama yaitu salamatul akidah atau keyakinan yang benar. Hidup di dunia ini bagaikan orang yang tengah berada di suatu perjalanan. Bayangkan saja jika seandainya dalam suatu perjalanan Anda tidak mengetahui arah mana yang akan Anda tuju. Demikianlah halnya dengan perjalanan seorang muslim di dunia ini. Dia harus mempunyai keyakinan yang lurus sebagai surat untuk dapat sampai ke tempat tujuan. 2. Sihatul ibadah atau ibadah yang benar. Seorang muslim harus memahami arti ibadah yang benar. Ibadah yang benar lahir dari akidah yang benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang membawa pengaruh bagi dirinya, orang lain, dan melahirkan ketakwaan. Yang ketiga, miftahul khuluq atau akhlak yang kokoh. Ketika Anda berlatih mengendalikan diri, membiasakan dengan hal-hal yang baik, dan menjauhi sikap yang tidak berguna, semakin terbiasa perilaku itu akan keluar dengan sendirinya secara otomatis. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Yang keempat, wawasan pengetahuan yang luas. Ketika sedang melakukan perjalanan, pasti membutuhkan pengetahuan tentang apa yang ia tuju. Proses yang kita jalani dalam kehidupan juga tidak lepas dari pengalaman yang akan menjadi guru terbaik bagi kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Yang kelima adalah tubuh yang kuat, yaitu mempersiapkan jasmani sebaik mungkin untuk dapat melanjutkan perjalanan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan. Yang keenam, mampu mencari nafkah. Hidup di dunia merupakan suatu perjalanan. Tujuan kita adalah akhirat. Rasulullah pernah mengingatkan kita untuk bisa menyeimbangkan keduanya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya, dan buat beramal akhiratmu seakan-akan engkau akan menemui ajal esok pagi. Yang ketujuh, bermanfaat bagi lainnya.
Sebaik-baik muslim adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Yang kedelapan ada mampu mengatur waktu. Waktu adalah kehidupan. Orang yang tidak bisa mengatur waktu akan kehilangan momen hidupnya. Pepatah Arab mengatakan, waktu bagaikan sebilah pisau. Jika tidak kamu gunakan untuk memotong, niscaya ia akan memotongmu. Yang kesembilan, mampu mengatur urusannya. Sebagai seorang muslim, kita harus memilih dan memilah prinsipnya, tugas dan kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Yang ke-10, berjuang melawan hawa nafsu merupakan salah satu upaya yang mesti bagi setiap pribadi seorang muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan yang buruk. Demikianlah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar bisa menjadi mukmin sejati, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan amal usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.